Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Marlisi, saya CGP angkatan ke-7 dari SDN Kolpajung 2 Pamekasan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, pada video kali ini, adapun tujuan dari percakapan kami yaitu untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi dan sebagai refleksi serta perbaikan atas pembelajaran yang akan dilakukan. Baik, hari ini saya sudah ditemani oleh rekan kerja saya. Terima kasih, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Lesi ini guru pendidikan agama Islam di SDN Kolpajung 2. Kali ini saya akan mengajar di kelas 4. Baik, terima kasih atas waktunya, mohon izin. Di sini saya bukan sendiri. Di sini kita sharing-sharing, kolaborasi untuk perkembangan pendidikan ke depannya. Baik, Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching supervisi, di mana tahapannya ada 3, yaitu observasi, dan nanti terakhir pasca observasi. Baik, Ibu, yang pertama akan saya tanyakan yaitu pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan pada observasi besok? Terima kasih, Bu. Kebetulan itu adalah pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Kemudian kami akan membawakan pada pada tema ke-10, yaitu tentang Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Materi yang menarik ya buat anak-anak ya. Insya Allah begitu. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Ya, karena terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu Nabi Muhammad membangun kota Madinah, maka tujuannya yaitu menceritakan kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan baik. Kemudian membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan sikap toleransi, teguh pendirian, dan menghargai perbedaan. Itu tujuan yang akan kita capai nanti pada siswa kelas 4 yang kebetulan pada tema 10 itu. Tujuan yang luar biasa. Kemudian dari tujuan yang sudah Ibu paparkan, sebelumnya bagaimana Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Iya, pembelajaran di kelas selama ini itu kita mungkin masih terlalu memakai paradigma lama. Saya masih pakai metode ceramah. Dan di sini kemungkinan nanti setelah praobservasi ini kan nanti akan melakukan observasi, kemungkinan nanti saya bisa mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan yang baru, mudah-mudahan bisa meningkatkan mutu pendidikan untuk anak-anak. Siap. Kemudian Ibu, sebelum kita observasi, area apa sih yang mau tidak dicapai untuk kelas 4 ini? Area tentunya di akademiknya itu adalah tentang pedagoginya, kemudian tentang penguasaan kelas sejauh mana ya nanti kita itu akan bisa menguasai kelas, kemudian kreativitas siswa itu sendiri, kemudian pemetakan yang jelas untuk pemetakan kelas itu. Baik. Luar biasa. Jadi Ibu akan mengembangkan pedagogiknya, kemudian pemetaan kelasnya, ada juga keaktifan kelas melalui diskusi tentunya nanti. Diskusi. Kemudian juga ada diskusi dan sebagainya. Baik. Kemudian strategi apa yang nanti yang akan dipakai saat pembelajaran kelas? Iya, terima kasih. Strategi ini memang banyak ya untuk strategi saat ini. Namun saya akan mencoba strategi yang akan saya pakai yaitu mendesain pembelajaran yang kreatif. Ya. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan unsur KSE dan berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian menggunakan pengelompokan secara heterogen. Ya, jadi dari perbedaan itu nanti akan kita kelompokkan
yang terakhir itu kami ingin memakai model PowerPoint. Ya. Jadi model PowerPoint ini nanti di dalam PowerPoint itu akan kami kemas semua materi ada di situ, baik itu tentang lagu, penayangan film dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu nanti diskusi, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi karena sekarang itu berpusat pada siswa, bukan lagi berpusat pada guru itu tentunya. Baik, Ibu tadi sudah dipaparkan bahwa akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Terus hubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara Ibu memenuhi kebutuhan belajar siswa? Iya, karena ini kita sudah memakai berdiferensiasi yang ternyata terintegrasi dengan KSI. Jadi kami akan mengelompokkan tentunya yang pada kelompok visual, ada kelompok audio, ada kelompok kinestetik. Di situ nanti akan kami kelompokkan. Mungkin dengan itu nanti saya bisa mempermudah untuk menguasai kelas itu. Betul sekali, luar biasa Ibu. Jadi dengan memetakan minat belajar siswa, supaya siswa lebih mudah memahami dan gurunya pun mudah memahami untuk menguasai kelas. Luar biasa. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Ibu melihat indikator tercapaiannya? Apabila strategi pembelajaran yang nanti akan saya lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan kami tadi untuk pengelolaan kelas, kemudian keaktifan siswa, kemudian cara mereka menyampaikan dan berdiskusi. Itu mungkin dari situ kami akan bisa melihat untuk tercapaiannya nanti. Baik. Semoga besok untuk pembelajaran di kelas 4 berjalan dengan lancar. Amin. Mohon doanya, mudah-mudahan sukses dan intinya selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, di sini kita sharing aja, mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi besok sukses dan lancar. Amin. Baiklah, nanti kita akan melakukan observasi pada hari Rabu. Nanti saya juga akan ngobrol kembali di paskanya. Siap. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih waktunya. Semoga pertemuan hari ini banyak manfaat. Amin. Baik, guru-guru seluruh Indonesia, guru-guru hebat seluruh Indonesia. Demikian percakapan pra-observasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solid dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum dilanjutkan, Ibu ingin mengabsen anak-anak. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Ini adalah semangat anak-anak. Jadi pada hari ini tidak ada yang tidak masuk semuanya. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini sebelum Ibu masuk ke pelajaran berikutnya, coba anak-anak lihat
tayangan video berikut ini. Setelah Ibu akan menayangkan video ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak terkait dengan video ini. Maka video ini disimak dengan baik. Siap ya anak-anak ya? Ya. Alhamdulillah sudah asal. Awas kan, tarik. Awas. Tarik bagaimana lagi nih? Ya, tarik terus. Bagus dong. Sambil putar ke kiri. Tarik, tarik, tarik. Iya, ya, sekarang dulu. Doni, Ipon, sudah azan. Kita sholat dulu yuk. Kabur, Pati. Kita bakal menang nih. Iya, kamu duluan aja deh. Ya sudah, cepat. Jangan sampai ketinggalan ya. Beres, Bos. Ayo Laras, kita duluan ke masjid. Lalu dua makhluk itu bagaimana? Nanti mereka menyusul. Banyak alasan. Sudahlah, ayo kita duluan. Nah, anak-anak kenal dengan permainan yang ada di video tadi. Kenal anak-anak. Kira-kira dari video itu apa yang anak-anak simpulkan dari permainan kemarin tadi? Apa? Bermain layangan. Ada lagi yang lainnya? Apa? Apa? Ya, terus ada lagi di dalam video tadi apa? Adan, pinter. Ada lagi adan. Ada lagi yang lainnya? Pergi kemana? Apa? Pergi ke masjid, tidak mau pergi ke masjid. Baik, anak-anak itu akan menyimpulkan dari video tadi. Ya, dari video tadi bahwa kita itu ketika bermain, kemudian terdengar suara adzan di masjid, apa yang harus kita lakukan? Nah, masjid itu diantaranya tempat apa? Ibadah. Sekarang kita lanjutkan pada hari ini kita akan belajar di materi apa? Pelajaran? Kemudian nah, ini ada 3. Membangun masjid, menjalin ukhuwah, dalam kerukunan. Anak-anak, pernahkah di antara kalian di kampung kalian ada masjid yang sedang dibangun? Pernah? Ketika kamu melihat ada masjid yang dibangun, apa yang kamu lakukan? Menyumbang, pinter. Apa lagi? Menolong. Apa lagi? Membantu. Apa lagi? Bergotong royong. Nah, anak-anak di sini kalian sudah tahu ini gambar anak sedang apa? Orang sedang apa? Membangun royong. Apa? Membantu. Ada lagi? Bergotong royong. Ada lagi? Ini adalah gambar sedang membangun masjid. Nampak di sini tadi sudah dikatakan anak-anak mereka saling bergotong royong. Nah, sekarang dari pelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan baik. Yang kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat dengan baik. Kok dipersaudarakan? Betul. Kita persaudarakan antar umat beragama. Namanya yaitu moderasi beragama. Kita harus saling toleransi. Yang ketiga apa anak-anak? Menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Sekarang kita pada pembahasan. Apa? Membangun masjid. Ibu ingin tanya, ya? Mengapa Rasulullah SAW membangun masjid ketika sampai di Madinah? Untuk tempat beribadah
wasallam hijrah ke Madinah? Apa? Karena tekanan orang Quraisy pintar. Apalagi? Apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Anak-anak luar biasa. Tepuk tangan anak-anak semua. Baik anak-anakku semuanya. Sekarang kita SMP sebentar. Berdiri semuanya. Coba kita berdiri supaya kita bisa fresh lagi. Siap? Siap. Kita ikuti. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fikir, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fikir. Duduk kembali anak-anak semuanya. Ya, kita lanjutkan. Siap? Ya, istidadan. Baik, makasih anak-anak. Sekarang kita menggarap rukunan. Rukunan yang apa yang disebutkan di sini? Yuk. Rukunan yang bagaimana yang disebutkan di sini, yaitu tentang keragaman kota Madinah pada masa Rasulullah. Sekarang adakah yang tahu? Sebutkan keragaman kota Madinah pada masa Rasulullah. Ada yang tahu? Angkat tangan. Tahu. Coba kita buktikan di sini. Apa saja keragamannya? Banyak beragam suku, ya? Banyak beragam suku. Sama dengan Indonesia. Tadi sudah disebutkan pada pelajar Pancasila. Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya. Juga bermacam-macam agama, akan tetapi kita tetap satu tujuan. Ya. Boleh kita bermusuhan? Ya. Agama selain agama Islam? Ya. Boleh kita membedakan, oh ini kamu kaya, saya miskin, boleh? Ya. Yang kedua, apa namanya? Banyak beragam bangsa. Tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama, anak-anak sudah tahu semuanya. Kemudian banyak selanjutnya apa lagi? Apa? Harus agama Islam, suku Quraisy, Nadir dan Waimuka beragama Yahudi. Di kota ini akan tetapi semuanya ini tetap menjaga kerukunan. Toleransi beragama. Ketika kamu punya teman Nasrani, ya, ketika kamu punya teman Nasrani, pada hari Minggu dia ke gereja, apakah kamu akan menghalangi? Tidak. Kita mempersilahkan. Oh iya, silakan. Nah, ketika di rumahmu ada teman Nasrani main ke rumahmu, ketika ada suara adzan asar, kamu berpamitan, maaf, saya mau sholat asar dulu. Ini namanya toleransi. Tidak harus ngajak, ayo kamu ikut aku ke masjid, aku nanti akan ikut kamu ke gereja. Bukan itu toleransi. Tapi toleransi adalah sesuai dengan Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Artinya apa, Nana? Untukmu agamamu, untukmu agamamu. Kita bikin dulu ya. Coba berdiri.
Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengikuti pelajaran yaitu tema 10. Sekarang dibuka buku pelajaran agama Islam di halaman Nah, Ibu kasih kesempatan ya. Ibu kasih kesempatan kalian membaca tentang kisah berikut. Coba kalian buka pada halaman 176. Itu ada kisah, kalian baca. Setelah itu kalian diskusi berkelompok. Setelah diskusi berkelompok, kalian akan presentasi ke depan, ya, menjelaskan tentang cerita ini. Kamu baca dulu berkelompok, setelah itu nanti didiskusikan. Dikasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Untuk membaca, silakan membaca 5 menit, diskusi 5 menit, ya. Silakan. Ayo, dipersilakan dibaca. Waktunya untuk membaca sudah selesai, silakan berdiskusi. Coba Ibu ingin di antara kelompok ini silakan maju ke depan untuk menjelaskan yang sudah anak-anak baca tadi. Kelompok matahari siap? Belum. Kelompok sejak malam? Siap? Siap, tepuk tangan. Silakan. Silakan. Maju semuanya ke depan. Satu yang ayo, silakan. Ya, silakan. Yuk, kasih semangat untuk yang lainnya. Kelompok sejak malam luar biasa. Yuk. Silakan. Dengar anak-anak? Dengar? Tangannya ke belakang. Yang tidak mengizinkannya pergi kecuali meninggalkan seluruh hartanya. Suhaib akhirnya rela meninggalkan harta kekayaannya. Ia hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW dengan membawa iman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Peristiwa ini menjadi sebab turun surat Al-Baqarah ayat 2. Terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Terima kasih untuk kelompok sejak malam. Silakan duduk kembali, awas. Kesimpulan di sini bahwa
kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia sosial, bukan manusia yang berdiri sendiri, tapi sebagai manusia sosial, kita wajib bergotong saling menyantuni, punya rasa kasih sayang, saling menolong. Ya, itulah dari cerita yang sudah kalian baca pada hari ini. Baik anak-anakku semuanya, ya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu ingin merefleksi dari materi hari ini. Apa yang harus kalian lakukan? Anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Tentang Islam. Apa tadi? Tentang membangun masjid, ya. Terus tentang apa lagi? Hijrah. Nah, anak-anak, dari sini untuk pelajaran hari ini cukup. Jangan lupa di materi berikutnya tetap dipelajari. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya pada hari Kamis. Ya, berikutnya karena ini adalah hari Rabu, kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini merupakan rangkaian pada supervisi akademik, yaitu tahap ketiga adalah pasca observasi. Pada hari ini saya sudah didampingi Ibu pengajar praktik, Ibu Endah Sulastri SSI MSI. Terima kasih Ibu sudah hadir pada pagi hari ini. Luar biasa, semangat selalu ya. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah dengan Alhamdulillah dengan Ibu Maisaro yang mendukung tentang keberlanjutan dari supervisi kucing dan pendidikan. Terima kasih Bu Maisaro. Saya juga sudah ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Siti Maisaro SPDI, yang kali ini adalah rekan sejawat dalam kegiatan pasca observasi. Ibu Mai, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk melakukan pasca observasi. Kemudian kemarin observasi dan observasi sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam kegiatan saya untuk menyelesaikan tugas pendidikan. Semangat istilah. Kita akan menindaklanjuti kegiatan observasi kemarin dalam kegiatan pasca observasi pada pagi hari ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Ibu setelah dilakukan observasi kemarin di kelas? Terima kasih Bu. Dari rangkaian kegiatan dimana yang sudah kita lakukan mulai dari praobservasi dimana di sini kami senang sekali dengan beberapa tujuan pembelajaran, dimana yang pada waktu observasi kami di situ ditanyakan tujuan pembelajaran, dan alhamdulillah tujuan pembelajaran di sini kami menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSD. Kemudian di sini kami juga melakukan pemetaan belajar. Dari sini, dari tujuan yang sudah kami lakukan, yang sudah kita lewati mulai dari pra-observasi, rasanya saya sangat lega sekali. Ternyata dengan metode yang baru ini, kami melakukannya dengan senang hati dan sangat lega sekali. Tujuan yang
kemarin kita obrolkan di Pak, apa dia tujuan belajar? Tujuan pembelajaran kebetulan kemarin saya itu kan mengambil tema 10 ya Bu, ya, tentang Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Yang jelas tujuan kepada siswa yang pertama adalah melatih siswa untuk berkembang. Yang kedua, melatih siswa untuk hidup bertetangga, saling damai dan rukun. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah untuk mengajak siswa hidup bertoleransi sesuai dengan moderasi beragama. Luar biasa sekali. Guru bicara dulu memiliki buku di sini saya akan menggurui di mana di sini niat saya dalam kegiatan ini untuk saling sharing, kolaborasi, bagaimana kedepannya kita dapat sama-sama meningkatkan pembelajaran kita. Jadi sekali lagi saya bukan mau menjadi saya terima kasih telah dilakukan observasi dan supervisi dari Bu Len selaku guru calon guru. Nah, di sini saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, sehingga ketika di kelas kami melakukan pembelajaran itu yang awalnya pembelajaran itu adalah mungkin pakai metode ceramah. Nah, di sini kami bisa melakukan pembelajaran yang berinovasi berkat kolaborasi akademik dengan guru calon penggerak. Iya, calon penggerak ya. Kemudian di sini saya sudah melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran, di antaranya melakukan pemetaan kelas, kemudian melakukan penguasaan di kelas, bagaimana cara saya menguasai siswa yang berbeda-beda. Disitulah kami melakukan pemetaan. Menurut Ibu, adakah hal yang sudah baik dari pembelajaran kemarin? Oh, iya. Terima kasih Bu ya. Tentang pembelajaran yang kemarin, alhamdulillah karena saya sudah memakai model pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan ASD. Ya. Nah, di sini mohon maaf saya akan bercerita. Pada awalnya pakai metode ceramah itu hanya ada beberapa persen yang bisa ditangkap oleh anak-anak. Ternyata setelah memakai pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSP itu, alhamdulillah anak-anak itu sudah ada peningkatan. Namun di sini kami juga tidak berhenti di situ. Kami melakukan pembelajaran yang lain, inovasi-inovasi yang lain, sehingga membuat anak-anak itu merasa nyaman, merasa senang. Karena apa? Pembelajaran sekarang itu tidak lagi berpusat pada guru, tapi pembelajaran sekarang adalah berpusat pada siswa. Nah, disinilah ketika kita berpusat pada siswa, itu kami selalu memberikan inovasi yang sekiranya itu sesuai dengan minat dan bakat siswa, di mana yang sudah kami katakan tadi. Dalam pemetaan ini ada beberapa siswa itu yang mereka itu adalah pembelajaran melalui visual, ada lagi pembelajaran yang melalui audio, dan ada lagi pembelajaran siswa itu yang kinestetik. Nah, disinilah kami melakukan pemetaan. Supaya apa? Supaya kami mudah untuk memberikan materi kepada siswa-siswi, sehingga materi yang akan kami sampaikan itu benar-benar materi yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSD. Luar biasa sekali Bu Mat. Jadi pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan kompetensinya anak-anak, melalui pemetaan bagaimana minat belajar siswa itu ada ke audio, ada ke visual, ada juga yang ke kinestetik. Luar biasa sekali, begitu Bu ya? Betul. Menurut Ibu ya, dari hal-hal yang sudah baik tersebut, apakah ada yang perlu ditingkatkan dari yang sudah baik?
Namun di sini kami tetap akan melakukan peningkatan dalam pembelajaran. Baik itu peningkatan itu yang jelas kami harus berinovasi kreatif untuk melakukan pembelajaran. Nah, saya selalu mencari informasi, saya selalu berkolaborasi, dan saya selalu berkoordinasi dengan teman sejawat. Makanya di sini saya sekali lagi terima kasih yang sudah dilakukan observasi dan supervisi oleh Bu Ning selaku TGB angkatan 7. Saya terima kasih, saya mendapatkan ilmu baru, saya mendapatkan pengetahuan baru. Nah, disinilah ilmu yang saya dapat dari Bu Ning selaku TGB angkatan 7 ini yang akan saya pakai bahan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Baik, luar biasa sekali Mai. Jadi untuk meningkatkan yang sudah baik itu Ibu melalui koordinasi, kolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman-teman TGP, dengan guru kelas dan seluruh warga sekolah supaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Baik, luar biasa itu ya. Kemudian Ibu, terkait hal-hal yang perlu ditingkatkan, ada hambatan nggak di dalam? Untuk hambatan itu pasti ada, namun semuanya itu berproses. Jadi hambatan kami ketika, karena kebetulan saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, ketika saya masuk di kelas itu adalah di situ anak-anak sudah dikelompokkan oleh guru kelas. Ternyata saya pada waktu itu saya yang mengikuti pengelompokan guru kelas itu, saya mengalami beberapa hambatan. Ternyata yang sudah dikelompokkan itu belum tentu pelajaran guru kelas itu sama dengan pelajaran mapel yang saya ampuh, Belum tentu sesuai ya? belum tentu sesuai. Nah, setelah itu kami melakukan perubahan dengan kembali kepada memakai pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan SD. Maka saya ubahlah kelompok-kelompok itu sesuai dengan pemetaan tadi. Karena apa? Kembali lagi yang dilakukan guru kelas yang sudah berkelompok itu belum tentu sesuai dengan mata pelajaran yang saya ambil. Jadi Ibu hambatannya yang ada di kelas itu ternyata tentang pemetaan yang sudah dilakukan oleh guru kelas, tetapi tidak sesuai dengan mata pelajaran Yang saya ambil ya. Jadi di sini Ibu memetakan kembali sesuai dengan pelajaran pendidikan agama. Sangat luar biasa. Kemudian dari hambatan-hambatan ini, apa sih rencana ke depan atau tindak lanjut Ibu untuk menghadapi atau meminimalisir hambatan-hambatan yang ada? Terima kasih. Ini yang sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali untuk untuk meminimalisir hambatan tadi. Kami selalu untuk kedepannya sebagai tindak lanjut kami akan berusaha melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan teman sejawat. Itu yang pertama tentunya. Baik itu dengan teman yang itu yang senior, yang junior, apalagi sekarang ada CGB ya. CGB itu sangat membantu kami untuk meningkatkan pendidikan. Kemudian sebagai tindak lanjut ke depan, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan, baik itu pelatihan di tingkat bawah sampai atas, diantaranya mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan mudah-mudahan juga ada di tingkat nasional. Itu yang saya harapkan, dan insya Allah saya akan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan itu untuk menggali informasi, untuk mencari bagaimana cara saya sebagai guru yang berkreasi, yang aktif, yang berinovasi dalam meningkatkan pembelajaran yang ada di SDN Kota Tujuh.
hebat sekali, Ibu luar Terima biasa kasih. sekali. Jadi tindak lanjutnya ke depan dari Ibu Ma itu selalu mengadakan koordinasi, kolaborasi dengan dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan mulai dari paling bawah sampai nasional insya Allah. Luar biasa sekali Bu Mai. Baik Ibu, dari rangkaian obrolan kita ini, bagaimana tanggapan Ibu dalam kegiatan hari ini? Yang jelas saya sangat senang sekali. Saya mengucapkan terima kasih banyak dengan saya dilakukan observasi ini yang dari awal saya sudah memaparkan tentang tujuan, kemudian tentang rasa senang saya itu adalah bentuk dari pembelajaran kami untuk meningkatkan, untuk menjadi guru yang lebih baik, terutama yang saat ini saya sudah dilakukan observasi. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dan saya terima kasih atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Neng selaku calon guru penggerak. Saya sangat berterima kasih dan saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Alhamdulillah, sama-sama saya juga sangat bahagia dengan percakapan kita. Kita bisa take and give. Saling mengisi, Betul, saling saling menguatkan. mengisi. Baik Ibu, dari semua percakapan, apa sih kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari mulai kemudian observasi di kelas dan pasca? Ya, alhamdulillah. Tadinya saya nggak nyangka kalau saya bisa melakukan ini, yang mulai dari observasi itu saya sudah ditemani oleh Bu Neng selaku guru calon guru penggerak. Saya sudah ditemani, saya sudah diberikan masukan yang baru, kita bisa sharing gitu. Kemudian saya saat observasi dan alhamdulillah dengan kegiatan ini pula saya tahu tentang bagaimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan PSI itu. Kemudian bagaimana sih memetakan anak-anak terkait dengan mereka itu kan berangkat dari minat yang berbeda, bakat yang berbeda. Nah, disinilah saya bisa memetakan mana mereka yang tergolong anak yang visual, anak yang audio, kemudian anak yang kinestetik. Di situ saya sudah mengalami semuanya, dan alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, sehingga ini akan menjadikan pengalaman saya untuk ke depan, untuk lebih meningkatkan model pembelajaran yang sangat kreatif sekali, supaya anak-anak itu benar-benar mengikuti pelajaran itu yang menyenangkan, dan pembelajaran itu benar-benar berpusat pada siswa, pada murid, bukan lagi kepada guru. Kemudian tidak lagi model ceramah yang selama ini itu kita melakukan model ceramah, ternyata anak-anak itu banyak yang kurang menerima, dan cara pemahamannya itu kadang sulit. Nah, dengan yang sudah saya lakukan itu melalui PowerPoint. Ternyata setelah saya masuk di PowerPoint pun tidak hanya cuma PowerPoint. Maka di situ di PowerPoint saya harus memasukkan lagu, kemudian animasi yang sekiranya itu sangat menyenangkan, dan tak lupa lagi saya itu selalu memakai SBK supaya anak itu bisa fresh lagi, kemudian anak-anak itu bisa fokus lagi. Ternyata pembelajaran itu tidak hanya visual, ternyata kinestetik juga penting. Jadi gerakan-gerakan itu juga penting. Namun dengan SBK inilah kami tetap memasukkan model pembelajaran melalui SBK itu. Nah, kali ini kami di acara yang terakhir ini saya sudah diwawancarai, ternyata juga masih banyak sekali
pengetahuan yang saya terima, ya saya katakan, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada punya selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya tetap sukses, kemudian mudah-mudahan yang lainnya bisa tertular untuk menjadi guru penggerak ini yang siap menggerakkan pendidikan yang lebih maju lagi. Baik, Bu Mai. Saya hanya akan menguatkan kesimpulan yang sudah Bu Mai paparkan bahwa pada kegiatan kali ini mulai dari observasi kita sudah menentukan tujuan, kemudian ada area perkembangan siswa yang tidak dicapai, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi yang kita kolaborasikan bisa diimplementasikan di kelas, bagaimana kita bisa memetakan murid mulai dari pembelajaran yang sesuai minatnya, mulai dari yang auditory, yang visual, sampai yang kinestetik, kemudian bagaimana media yang dipakai tidak hanya berupa PPT atau tapi di dalamnya itu juga jangan baik untuk guru, tapi ternyata harus menarik bagi siswa, bagaimana isi PPT-nya lebih menarik, mulai dari animasi, ekspresi, hingga ada gambar, ada activity juga. kemudian yang terakhir pembelajaran itu berpihak kepada murid. Luar biasa, begitu kesimpulan dari Bu Mai yang saya kuatkan, luar biasa sekali, dan alhamdulillah percakapan kita sudah sampai ke terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa bercakap-cakap lagi seputar tentang pendidikan, pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya Sukses semuanya. baik, terima kasih. Sekali lagi saya tidak menggurui, saya hanya ingin berkolaborasi, hanya ingin sharing, saling sharing bagaimana ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak bisa tularkan kepada teman-teman yang ada. Saya terima kasih banyak, ini juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terutama saya yang sudah dilakukan observasi, Bu. Terima kasih Bu Mai. Sama-sama. Terima kasih Bu. Semangat terus ya. Selalu semangat sampai mendapatkan Gelar. Amin. Amin. Baik, guru-guru penggerak, guru-guru hebat yang ada di luar sana, seluruh Indonesia, demikian dari kami. Semoga percakapan kami pada pagi hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.